Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gue Reza. Nah, kali ini gue pengen nge-unboxing semua part-part yang akan gue gunakan untuk turun mesin. Kira-kira apa aja ya? Intro dulu ya. Halo guys, nah balik lagi nih. Mungkin ini gue nggak bisa nampilin full karena emang keterbatasan dari tempatnya. Tapi keterbatasan itu bukan berarti kita jadikan alasan untuk berkarya. Jadi sebisa mungkin gue set ruangan ini dan tempat ini dan gue bakal sharing ke teman-teman. Kira-kira part-part apa aja sih yang dibutuhkan untuk gue besok turun mesin. Dari thumbnail itu banyak ya, gue lihat ya. Foto-fotonya ya, dari yang kotaknya gede, gini nih, ya. Gue nggak tahu isinya udah gue unboxing beberapa, tapi ntar aja biar surprise. Gede sampai yang gepeng ada, yang gepeng juga ada, sampai perintilan-perintilan yang kecil ya, itu ada semua. Jadi apa aja sih yang ada di dalam dus-dus ini? Jangan di skip teman-teman, karena pastinya gue bakal ngasih tips-tips dan juga ada informasi yang bermanfaat di setiap menitnya. Jadi sabar aja ya, sambil nunggu shot ini teman-teman bisa siapin kopi dulu biar lebih enjoy nikmatinnya. Oke, karena yang pertama gue tertarik banget sama part-part yang gue buka nih. Ini dusnya gede banget, gitu kan? Dusnya gede banget. Ini produk Yamaha original pastinya. Dan ini udah gue buka sebelumnya. Karena gue penasaran banget gitu. Ini kan dusnya gede banget itu. Gue kaget aja part kok segede gini gitu. Penasaran kan? Coba aja gue buka. Ini udah gue unboxing, udah gue buka sendiri. Karena saking penasaran nih. Dan ternyata ring seher, cuman ring seher isinya. Kacau. Dusnya gede banget. At least rapi sih. Mungkin ini rentan kali ya, karena kan modelnya apa kayak semi tugas gitu, rentan ke sentuh-sentuh kali ya. Jadi sellernya bikin dusnya gede banget. BTW thank you buat sellernya udah rapih dan sampai paket gua. Semoga kompatibel. At least ini ring seher buat Bison FI. Pokoknya paket yang pertama, persiapan buat bongkar mesin pertama gua siapin ring seher. Gitu. Oke. Dan yang kedua, ini ada yang agak gepeng nih. Ini yang gue tunjukin tadi, dia yang paling slim. Yang paling slim. Kira-kira isinya apaan? Ya. Oke. Ini namanya top gasket dari Fuboru. Nah, thank you nih, udah sampai rapi banget packingnya. Tapi ini khusus top ya teman-teman ya. Ini khusus top gasketnya aja. Jadi bukan full set, top gasket. Nah, nih udah dua yang kita unboxing. Jadi ini buat karet-karetnya dan juga ada packingnya, Ya buat bagian top mesinnya lah. Khusus buat Bison FI. Ya teman-teman, udah dua. Kita udah punya ring seher dan apa tuh top gasket. Selanjutnya gue yang mana nih? Oh ini nih, ini ada nih. Oh ini yang tadi. Oke, selanjutnya kita buka nih, ada juga yang lebih gepeng juga nih, sama. Ini at least kebanyakan paketnya gepeng-gepeng teman-teman. Kita buka. Oh nih. Ini ada seal clapnya Bison FI. Mantap. Jadi emang gue turun mesin karena ada beberapa sebab yang nanti gue bakal bikin videonya khusus ya teman-teman. Jadi ini gue kasih tau aja yang harus disiapin nih buat turun mesin nih. Seal clap. Ya gitulah teman-teman, kalau emang turun mesin kan biayanya juga nggak murah ya. Startnya aja tuh 150.000 gitu. Jadi ya ganti komponennya sekalian lah. Komponen yang emang rentan haus gitu kan. Seperti ya kayak karet-karet, seal gitu. Jadi sekalian aja gantinya. Kalau dihemat-hemat malah biayanya keluar sama aja gitu. Jadi lebih enaknya duluan di awal aja capeknya ataupun biayanya. Dan pasti lebih capek lah, namanya bongkar lagi, biaya lagi yang nggak murah. So, at least selanjutnya gue bakal buka nih. Ini apa nih? Oh gue inget. Ini sepele ya teman-teman. Inget ya, ini part sepele nih, tapi penting.
Gua gunting aja deh. Oh iya, FIA teman-teman. Apa namanya? Kalau habis buka paket ya, ini barcode-nya hancurin aja nih. Katanya sih banyak modus. Jadi dihancurin aja barcode-nya dan sampai sehancur mungkin. Banyak banget modus katanya. Jadi pencurian nama lah, penipuan lah, segala macem. Jangan lupa. Ini ntar yang tadi juga gue hancurin, tapi ntar aja lah. Itu karena nggak terlalu penting kalau dibikin di depan kamera. Nah ini, aduh gatel. Adalah alat untuk membersihkan rantai. At least ini cukup murah teman-teman, ini 15.000. Karena sebelumnya gue bersihin rantai itu pakai sikat gigi. Jadi entah satu sikat atau dua sikat gue karetin belakangnya, jadi di atas bawah gitu. Di atas bawah gue taruh ataupun di sampingnya. Jadi dua sisi, tinggal kita standby-in aja di gigi satu deh, jalan sendiri. Tapi cara itu boros teman-teman, belum tentu sikat giginya kuat. Kadang-kadang patah lah ataupun brushnya itu suka ke abis lah buat karena kegesek ya ataupun nyangkut di rantainya. Jadi kemarin nih nggak tahu tuh Tokopedia tuh lewat gitu di beranda gue. Halaman produk yang direkomendasikan ya ini. Tapi thank you loh Tokopedia, gue kalau lu nggak lewat nggak kepikiran gitu. Wah ini cukup tebel temen, jadi kayak model sikat WC gitu, cuman modelnya kayak nge-grip bentuk rantai. Ini kan kotak nih, bisa nyelip gini nih dia tuh. Semoga aja ampuh, karena pasir itu juga cukup bikin umur rantai jadi lebih cepat rusak lah. Jadi harus rutin juga nih kita bersihin rantainya. Nih, perintilan, ini bukan buat part turun mesin, ini perintilan. Jadi gue pisahin aja deh, gue pisahin sini. Nggak kelihatan ya, udah dah, gue gabung aja deh. Jadi gitulah teman-teman. Selanjutnya gue bakal unboxing ini nih. Nah, ini ada video unboxingnya. Nah, ini harus di unboxing, dan kebetulan belum unboxing. Oh nih kayaknya ini yang datang itu apa namanya unboxing dari kampas kopling teman-teman. Nah, kampas kopling. Ini kampas kopling yang udah di unboxing ya nih untuk sellernya dari Tokopedia. Ini udah ada di unboxing nih. Unboxing 1, 2, 3. Oke. Susah amat coy. Nah, kampas kopling. Nah, ini unik teman-teman. Jadi ini sekedar informasi juga. Nah ini informasi juga dimana gue ini pakai punyanya si Scorpio. Original coy, original, selalu original. Kenapa? Karena at least lebih mahal tapi namanya original ya, dari bawaan pabrik. Jadi lebih tenang aja gitu daripada aftermarket. Walaupun aftermarket banyak juga yang bagus gitu. Dan cukup mahal juga harganya. Jadi ini cukup original dan low budget lah. Dan buat teman-teman Bison mungkin yang nonton video ini bisa rekomendasi nih buat Bison FI itu pakai kampas koplingnya Scorpio. Katanya sih cukup ampuh buat naikin torsi atau speed lah. Katanya begitu. Dan ini gue jujur pertama kali pakainya. Karena gue biasa pakai yang originalnya dari bawaan si Yamaha. Itu lebih murah daripada originalnya si Bison FI. Ini kalau nggak salah harganya 150 ribuan. Coba ntar gue bikin part khusus kali ya buat ngebahas tentang part-part yang digunakan gitu. Dan cerita gue turun mesin tuh kenapa sih. Ntar gue bakal bikin segmen khusus. Ada tukang parabot, ntar dulu, sebentar. Gak apa, dia lagi nyari rezeki. Gak usah di skip, biar tahu nih behind scene-nya kayak gini. Sangat-sangat sederhana. Tapi gue nggak menyurutkan niat gue untuk sharing sama teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini udah ada kampas kopling, udah berapa nih bukannya? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 yang kita unboxing. Ya, udah 5 yang kita unboxing, dan satu lagi. Nah, ini. Oh ini ternyata udah gue buka juga tadi. Gue penasaran juga dalamannya apaan sih gitu kan. Nah ternyata ini. Nah. Karet kopling. Nah, ini karet kopling ya buat ditaruh di rumah kopling teman-teman. Nah, jadi sekedar sharing lagi teman-teman. Nah, karet ini kalau bisa teman-teman pakai yang produk yang original. Karena dulu gue pernah beli yang bukan aftermarket sih, bahkan nggak ada brandnya gitu teman-teman. Tuh beli yang cukup murah, kalau nggak salah harganya cuman
kurang dari 30 ribuan. Karena gue waktu itu nggak tahu ya untuk produknya, dan gue pikir sama aja gitu. Ternyata teman-teman, untuk kualitas karetnya ini jelas berbeda. Kalau yang nggak ada brandnya itu rentan getasnya lebih cepet. Jadi karet ini kan lama-lama kena panas dan keras ya. Jadi umurnya itu lebih cepet teman-teman. Bahkan dulu gue udah ganti karetnya sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan udah ganti gitu. Karena berisik, koplingnya itu udah berisik, udah nggak ada buat dia ngepegas lagi di rumah koplingnya. Itu udah nggak ngikat lagi. Jadi harus ganti. Itulah makanya kalau karet ini original teman-teman. Ini berapa ya harganya gue lupa. 60 ribuan gue nggak salah. 60 ribuan. Nah ini ada pakunya juga, satu set. Jadi itu pengalaman gue. Makanya sekarang gue kalau apa-apa original aja lah. Sombong amat. Karena biayanya sama aja. Lu mau ngirit gitu kan, pakai produk entah aftermarket atau enggak produk yang ada brandnya gitu kan, tapi sejenis, itu sama aja coy. Gitu. Yang gue kemarin ganti sekitar kurang dari 30 ribu, terus gantinya 7 bulan, dan yang sekarang gue ganti yang original, itu udah sampai setahun setengah umurnya. Gitu. Gue kilometernya kurang lebih udah 500 ribu, 15 ribuan teman-teman. Udah menemani gue. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi masih suaranya masih soft, masih kekontrol lah pokoknya. Tuh, ini produknya karet kopling harus original, ingat. Karet koplingnya harus original. Oke, lanjut. Kita unboxing lagi yang mana nih? Wah ini ntar aja deh. Gue nggak tahu nih, gelembung banget nih. Sekarang itu seller-seller itu benar-benar ngejaga banget sih. Jaga banget. Gue nggak tahu sih kalau packing kayak gitu tuh sebenarnya dari sellernya atau dari si apa namanya, dari si pengirimnya sih. Gue nggak tahu. Kayak rapih banget gitu setiapnya. Jadi nggak mungkin kayak lu ngirim barang nih cuman ini doang, terus dikirimnya cuman ini dan dibungkus strap pengiriman. Enggak. Ini aja tuh pakai kardus. Gokil nggak tuh? Yang keren sekarang buat muasin konsumen. Udah panik. Gue nggak tahu nih apaan. Gue orangnya nggak ada seninya teman-teman ya, jadi bukanya kayak begini. Wow. Oke, gue buang dulu sama ya, biar enak ngomongnya. Nah, jadi yang tadi kita review dari 3 part ke belakang ini tuh alat-alat buat kopling teman-teman. Penunjang buat kopling. Nah, ini lihat nih. Ini Scorpio gue pakai. Nah, ini kan tadi original Yamaha, dan ini teman-teman, per kopling yang tadi barusan kita unboxing. Ini per kopling ini tuh punyanya Tiger. Jadi katanya sih lebih lebih top tier lah buat larinya. Gitu. Matchnya pakai Scorpio, terus ininya Tiger. Itu matchnya kayak gitu. Jadi gue coba aja, ini pertama kali juga. Sebelumnya gue pakai pairnya itu dari bawaan si Yamaha-nya. Karena lu gue takut juga gitu, kayak apaan sih maksudnya kok di kombinasi kayak gitu. Hah, kombinasi? Lu kira sari roti? Jadi ya udah deh gue pakai yang Yamaha, tapi sekarang gue coba deh, penasaran juga gitu. Terus sih denger dari testimoni grup komunitas Bison Rider Indonesia yang pernah pakai, katanya worth it juga. Tuh, coba nanti gue bikin part khusus deh. Bener-bener gue tuh pengen nyeritain ke teman-teman tuh objektif gitu, nggak cuman review ini pair, ini kampas kopling, enggak gitu, tapi gue juga pengen ceritain experience-nya bener apa enggak sih gitu kan. Jadi bener-bener pengalaman aja, dan gue pun sadar gitu, gue bukan ahli di mekanik mesin ataupun gue ngerti mesin, enggak. Cuman tahu aja, sekedar tahu, dan gue lebih bakal sharing ke experience-nya atau pengalaman gue gitu ya teman-teman. Dan ini paketnya lebih berat, tapi gue penasaran sama yang ini. Ini udah kayak kipas coy. Ini kayaknya gasket deh. Coba gue buka. Ini gepeng part-partnya. Gasket, dan gue buka ya. Oh, rapi banget nih sekelas gasket loh. Mantep loh. Sekarang tuh emang persaingan pasar tuh luar biasa teman-teman. Jadi ya inilah, kadang-kadang konsumen juga rese gitu. Cuman partnya itu sebenarnya nggak rentan rusak. Tapi packingnya pengennya sempurna gitu, tapi ya nggak bisa disalahin juga, namanya perilaku konsumen kan gitu. Jadi ya makasih banget lah, gue sangat respect nih sama seller-seller sekarang, itu rapih banget kerjainnya, dan gue pun nggak tahu nih bukanya dari mana coy. Wow tuh berlapis-lapis loh.
Itu kalau nggak salah gasket. Waduh, ini kardusnya kelas nih. Kardusnya punya si KYT. Gasket teman-teman. Nah ini langsung kelihatan dia. Nah ini nih. Gasket set dari NIC. Gua nggak tahu nih bagus apa enggak. Katanya sih nggak gampang sobek. Katanya tapi ya. Cuman ntar kita lihat aja. Susah banget beneran nyari gasket Yamaha tuh yang se-full set tuh susah gitu. Kalau nggak keluaran dari aftermarket atau brand-brand selain Yamaha, ini Fuboru atau apa tuh kemarin gue lihat. Yamaha ini susah sesetnya. Jadi punya motor Bison tuh cukup melelahkan. Ya at least emang ya seperti itulah cerita perjalanannya. Jadi doain nih teman-teman ya, doain, kita selalu doain. Mudah-mudahan gue 2022 ini punya motor lagi. Dan pengennya sih CRF 250 Rally, itu doanya. Tapi nggak tahu juga kayak gimana. Jujur nggak tahu duitnya dari mana ya, doain aja lah teman-teman. Ibaratnya kan kita punya Tuhan yang maha kaya gitu kan, bisa ngasih kapanpun, dimanapun, dan tanpa selogika kita gitu. Ya maksudnya ntar kayak tiba-tiba di jalan usaha lah. Sebab kita untuk beli motor itu. Jadi doain ya teman-teman ya. Aminin aja, aminin. Amin. Oke. Nah, dari sebanyak ini adalah paket yang terakhir. Paketnya cukup berat. Dan ini paket yang menyebabkan gua turun mesin. Ini tuh paket yang paling mahal dari paket lainnya. Yap. Asgear depan teman-teman. Ini gua punya asgear depan. Khusus buat Bison FI. Gokil sih emang. Ntar gue bikin part khusus nih. Gue jelasin kenapa gue turun mesin ya. Ini salah satu part yang bakal gue ganti. Jadi video ini cuman gue ceritain tentang unboxing part-part apa aja yang gue beli untuk menunjang motor gue buat turun mesin nanti. Jadi kayak gitu. Ya kan nanti gue bakal bikin part khusus juga yang tadi kayak kopling. Terus juga mungkin gue untuk part kedua insya Allah juga mudah-mudahan dikasih sehat dan nggak dikasih mager gitu. Gue juga bakal bikin part terkait dengan pengalaman motor setelah turun mesin. Karena ini gue nyebutnya itu refresh teman-teman. Jadi semua part yang rentan harus diganti, ya gue ganti semua sekaligus gitu. Jadi bahasa ini sekitar refresh gitu, ganti mesin. Jadi ntar gue bikin part khusus lah tentang kenapa gue turun mesin. Nah itu aja teman-teman video unboxing dari gue. Thank you banget teman-teman buat waktunya udah nonton video ini. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi teman-teman untuk turun mesin. Oke? Jadi jangan lupa siapin budget, jangan lupa juga nabung untuk dana cadangan di hobi kita gitu, di hobi ini, karena at least nih habisnya juga cukup lumayan.